Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada info yang sangat menarik datang dari Bung Deddy Sitorus. Parcok, mana Parcok? Aduh. Jadi gini, sahabat-sahabat sekalian, bahwa Deddy Sitorus mengatakan bahwa pemilu di pemerintahan sebelumnya adalah pemilu yang paling brengsek, sehingga mengajak kepada seluruh Bawaslu, KPU, dan Kemendagri untuk kemudian melakukan pengunduran diri secara massal. Waduh, apalagi kira-kira yang menjadi target dari Bung Deddy Sitorus, dan apa yang kemudian menjadi dasar atas pernyataan Bung Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa pemilu di pemerintahan sebelumnya adalah pemilu yang paling brengsek. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak bagaimana Opung Parbela menguliti habis-habisan pernyataan yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Waduh. Sah. Waduh, kenapa saya katakan begitu? 545 dia yang daerah pilkada. Dia juga yang mengesahkan. Sah. Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. Ya. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Gila. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. Waduh. DPR juga. Oke. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Ayolah, sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini. Jangan yang lain lah. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Tahu, hari Kamis tanggal 25 Februari kemarin, Komisi 2 DPR RI dengar pendapat dengan KPU dan juga Bawaslu. Tahu kalian, Deddy Sitorus mengancam mundur. Kok iso? Jangan dilama-lamakan lah. Iya, betul. Kenapa nggak dari kemarin? Ngancam nih. Nggak mama, nggak anak, sama aja tukang ngancam. Yang sebelah sana ngancam mau datang ke KPK, sampai sekarang nggak datang-datang. Giliran anak buahnya ngancam mau mundur-mundur, kok nggak mundur-mundur? Mundurlah. Berani. Jangan lama-lama. Terus nanti 2029 nggak usah mencalonkan diri lagi ya. Tapi ku bayangkan lah, biar tahu kalian, kalau dunia perpolitikan nggak ada orang-orang model si Deddy ini, sepi. Sepi. Jadi kalau menurut aku secara pribadi nggak usah lah dulu mundur kawan-kawan. Gitu. Nggak ada bahan berita nanti. Cemana mau dibilang Hastu udah masuk, Guntur Romli udah dipecat, nggak ada lo nggak rame. Aduh, jadi kawan ini mengancam untuk mengundurkan diri karena apa? Ya, karena dia berpendapat bahwasanya pemilu tahun kemarin itu adalah pemilu paling brengsek. Menurut dia. Karena apa? Karena tingginya gugatan ke MK. Deddy, ku bilang sama kau, masalah tingginya gugatan ke MK, ya itu adalah hak masing-masing paslon. Kan begitu. Kalaupun 100% semuanya menggugat, masalahnya apa? Toh itu adalah proses hukum. Lagian juga kan banyak juga dari partai kalian menggugat kan. Makanya jangan suruh dari partai kalian itu menggugat calonnya.
Biar nggak banyak kali. Komplain juga dia 35 orang 35 daerah katanya melawan kotak kosong. Termasuk Bangka Belitung kan, yang calon dari PDIP kalah melawan kotak kosong. Karena kalah yang calonnya PDIP dari Bangka Belitung melawan kotak kosong, makanya komplain dia. Tapi kalau rata-rata menang, diam dia itu. Gak usah teriak-teriak lah. Kenapa kau ungkit-ungkit masa lalu? Udah aku bilang yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Selanjutnya terserah Anda. Tapi dari kemarin dengar jajak pendapat itu kok nggak dengar, nggak ada parcok. Kemarin heboh kali kok bilang-bilang parcok. Dia katakan apa? 60% pilkada bermasalah. Karena apa? Karena kebanyakan mereka menggugat ke MK. Oleh karena ada pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematif. Bahasa kaliannya itu. Bahasa kalian lah itu. Kalau kubongkar di tempat kami ini, siapa yang melakukan itu? Malu kau nanti. Tapi nggak perlu aku katakan ya. Ya malu kau. Opung di mana rupanya? Yang di mana aja? Ya jangan dong maling teriak maling. Jangan dong maling. Mau sampai kapan? Kecurangan, penyelewengan. Itu di Pulau Jawa itu yang bagi-bagi gas LPG. Gimana ceritanya? Bukan dari Demokrat, bukan dari Gerindra, bukan dari Golkar, PDIP, Jawa Tengah. Aduh, tapi memang bukannya bilang apa ya, kawan ini ya berspekulasi seperti itu karena apa? Karena kekalahan bertubi-tubi. Pilpres kalah. Pilpres kalah. Pilkada KO. Pilkada KO. Jawa Tengah kandang banteng ancur-ancuran. Di daerah Sumatera Utara nggak bisa diharapkan. Daerah Banten apalagi. Surabaya kalah telak. Jakarta 50-50. Karena dibantu si Anies. Kalau nggak dibantu si Anies, kurasa nggak menang kalian itu. Alah ya, jadi udahlah. Apalagi, oh satu lagi, Sulawesi Utara. Makanya aku bilang ya, tapi jujur aja aku bilang sama kau, harusnya yang jadi pertanyaan ya, kenapa Andika Perkasa ya di last minute dia mencabut gugatan? Kutanya dulu sama kau. Artinya apa? Artinya dari kubu Andika Perkasa sudah berpikir bahwasanya tidak ada kecurangan dan tidak ada rekayasa. Itu loh. Ya jangan kau ungkit-ungkit penyakit lama. Nampak kali komplikasi. Belum sembuh ya? Alah, dia bilang katakan apa? Saya minta ini semuanya ini mundur ini rame-rame ini. Ayo kalau perlu mundur massal. Saya juga siap untuk mundur. Kau aja mundur, jangan ajak-ajak kawan. Kau suruh KPU mundur. Kau suruh Bawaslu mundur. Kau suruh Polri mundur. Udah ada gajinya itu. Masa kau suruh mundur yang ada gajinya? Kau mundur. Ada-ada aja sih dari situ urus ini, iya kan? Makin kesini kok makin kesini. Tapi jujur aja lah aku bilang ya, ini orang udah kehilangan akal. Bosnya masuk penjara. Bosnya masuk penjara.
Coba perhatikan kalian ya. Di internal partai pun juga dia udah nggak bisa bersuara. Ya, dia di Sitorus, ya Adian Napitupulu. Setelah itu siapa namanya itu si Aryo Seno, Guntur Romli. Gak iso ngomong. Sekarang saatnya yang bisa ngomong itu Puan Maharani, Bambang Pacul, Mas Utut, Ahmad Barasa, pengacaranya si Hasto. Mau dibawa ke mana? Aduh, mundur kok ngajak-ngajak orang. Mundur itu mboknya sendiri-sendiri. Betul. Ku challenge kau ya, ku tantang kau nanti 2029 gak usah kau mencalonkan diri lagi. Karena apa? Sekarang begini aja, gentleman aja lah sekarang. PDIP kalau bisa 2029 tidak usah ikut pemilu lagi. Karena apa? Nanti kalah lagi ribut lagi. Kalah lagi nangis lagi. Kalah lagi gugat lagi. Kalah lagi komplain lagi. Repot gitu loh kalau ngajak orang ini. Diam-diam aja, kenapa sih? Yang lama nggak usah diungkit-ungkit. Sekarang begini ya, alasanmu mengatakan bahwasannya pemilihan itu brengsek itu nggak ada alasan ya. Itu tidak berdasar. Karena apa? MK dibuka ruang khusus untuk menggugat ya hasil dari pilkada ya. Itu untuk apa? Itu sebagai pembuktian apakah benar pilkada itu berjalan dengan jujur atau tidak. Apakah ada kecurangan ya yang disebabkan oleh satu pasangan calon tertentu. Jangan kau komplain. Disitulah pembuktiannya. Kalau kalian merasa dirugikan oleh karena katanya kecurangan yang masif, kecurangan yang sistematif, kecurangan yang terstruktur, ada apa namanya penggiringan-penggiringan isu. Kalian katakan juga ada aparat-aparat yang terlibat. Di situ dibuktikan. Ternyata ketika pembuktian semuanya omong kosong kan, diam 1000 bahasa kalian. Karena apa? Kalian menuntut kecurangannya itu satu kontainer, yang kalian bawa buktinya itu cuma 1 lembar. Kalau bahasa kalian itu kayak sudah 1 kontainer penyelewengan itu, tapi bukti-buktinya 1 lembar. Setelah itu apa? Saksi-saksinya pun juga nggak kalian briefing. Kalau mau berbohong yang profesional. Waduh, berbohong yang profesional. Masa ketika ditanya, dari mana dari mana Anda tahu ada penyelewengan? Iya Pak, karena ada satu aparat penegak hukum, polisi yang melakukan pengarahan ya supaya kami memilih pasangan calon tertentu. Siapa namanya? Saya nggak bisa sebutkan Pak. Namanya siapa? Saya nggak bisa sebutkan Pak. Ada lagi di Sumatera Utara. Ada Kepling kami. Kepling itu kepala lingkungan. Kepling kami juga seperti itu. Menerima bansos, setelah itu mengarahkan masyarakatnya untuk memilih pasangan calon tertentu. Siapa nama Keplingnya? Nggak bisa saya sebutkan. Siapa namanya? Nggak bisa saya sebutkan Pak. Enggak kalian itu ya. Jadi nggak usah lah ya alasan-alasan yang berdasar kalian katakanlah pemilu brengsek. Jadi ke 10 tahun kemarin nggak kalian bilang brengsek. Gitu ya, bagus-bagus saja. Waktu 10 tahun kemarin pemilu ya kalian menang. Ada pernah kalian dengar Demokrat mengatakan pemilu itu brengsek? Ada kalian dengar PKB mengatakan pemilu itu brengsek? Ada kalian dengar kalau misalnya P3 mengatakan pemilu itu brengsek? Pandai kali muncungmu itu bilang pemilu kita itu pemilu brengsek. Gak boleh kayak gitulah, fair lah kita hidup ini. Jangan ketika menang diam-diam, begitu kalah ribut. Iya.
Itu dia, ya kan? 10 tahun lalu nggak Ribut pernah kali. Pak! Aku jujur aja gue bilang, kalau misalnya kalah, aku nggak bisa bilang apa ya. Kenapa sih di partai kalian itu susah kali mencari orang-orang yang berjiwa kesatria? Hah? Kenapa coba? Ya, menyalahkan kepolisian, menyalahkan TNI, menyalahkan aparat, menyalahkan sistem, menyalahkan KPU, menyalahkan Bawaslu. Terima aja kalau kalah ya kalah. Kenapa sih susah kali mengakui kekalahan sendiri-sendiri? Betul. Kenapa sih nggak bisa menerima kemenangan lawan? Kami sudah berdarah-darah. Ya namanya perjuangan berdarah-darah. Kok kira Partai Gerindra nggak berdarah-darah? Kok kira Demokrat nggak berdarah-darah? Udahlah, Dedi. Nggak akan ada yang mau dengar suaramu. Bilang sama kalian, kurasa juga anggota KPU dan juga Bawaslu yang ada di dalam itu. Biar tahu kalian ya. Itu kurasa ya, dianggap angin lalunya itu. Ada yang main WA sama istrinya. Ada lagi main game. Ada lagi WA sama anggotanya. Ada chattingan sama selingkuhannya. Ada lagi chattingan sama selingkuhan istrinya. Mana peduli? Siapa sih lo? Siapa sih lo? Ya soalnya gimana coba? Ya kan MK sudah ada wadah untuk pembuktian. Ya ternyata nggak terbukti. Walaupun ada 26 pemilu ulang, ya kan, katakanlah, itu kan berarti artinya apa? Artinya MK ya itu merupakan adalah lembaga independen, kan begitu. Makanya ada 26 PSU ulang, kan begitu. Kenapa komplain? Itulah makanya tadi di MK tadi itu dibuktikan ternyata ketika ada penyelewengan ya sudah lakukan pemilihan ulang. Ya kan, apa lagi mau kau komplain? Kalau kayak gitu nggak usah lagi dibikin nggak usah lagi bikin pengaduan ke MK. Ada-ada aja. Ada. Aneh orang ini dikasih solusi A, minta solusi B. Kasih solusi B, minta solusi C. Dikasih solusi C, maunya D, E, F, G, A, B, C. Jadi haus aku. Ya, jadi itu aja lah. Ya, pesanku Pak Deddy Sitorus, kalau mau mundur secepatnya. Iya, udah siap-siap rupanya kau di PAW. Tapi yakin aku, ya nanti calon PAW-mu itu nggak akan ada yang minta uang. Yang minta uang biasanya itu udah di dalam penjara. Siapkan kian lah PAW-mu ya, siapkan kian. Ya dan juga tapi gimana? Baru menjabat kau nggak sayang itu? Nggak serius kau mau mundur? Iya, serius Mbak. Serius? Janganlah dulu. Masih lumayan gajian. 5 tahun jadi dewan. Kalian dilantik bulan berapa kemarin? Bulan 10. Udah berapa bulan kalian belum ada setahun kan? 4 tahun loh. Ya, 1 bulan gaji berapa sih? 60 juta. Ya, 60 juta kali 10 bulan 600 juta. 600 juta dikali 4. Lumayan 2 miliar wah. Iya. Apa udah siap kau miskin? Aduh, udahlah yang kayak gini ini nggak usah dibahas. Coba kira-kira ya, bahas dulu kok sama kawan-kawan itu masalah undang-undang perampasan aset. Betul. Berani nggak? Yang lewat-lewat yang kalian bahas. Bahas dulu yang penting-penting ini, undang-undang perampasan aset. Mana mau, sedangkan KPK aja dilemahkan. Apa yang maksudmu Punggu? Ya memang betul 2000
15, 16, 2017, 2018, 2019 disahkan. Yang paling ngotot PDIP. Video sebelumnya sudah kutunjukkan sama kalian betapa ngototnya PDIP. Untuk melemahkan KPK, boro-boro mau undang-undang perampasan aset. Udahlah. Ya. Sungguh aneh apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus yang kemudian mengatakan bahwa pemilu atau pilkada di pemerintahan sebelumnya itu adalah pilkada yang paling brengsek, pemilu yang paling brengsek. Pertanyaannya, kok 10 tahun yang lalu ketika Anda menjadi penguasa, ketika Anda menjadi pemimpin bangsa, pemenang pilkada, kenapa Anda tidak pernah berteriak bahwa itu adalah pemilu yang paling brengsek? Tujuan MK diadakan itu kan untuk menerima pengaduan ketika ada pasangan calon yang merasa dicurangi, yang merasa pelaksanaan pilkada ada pelibatan aparat, pelibatan parcok, itu wewenang mereka untuk kemudian melakukan pengaduan terhadap MK. Jadi janganlah ada bahasa-bahasa bahwa itu adalah pemilu yang paling brengsek. Karena itu yang menjadi analisa bahwa 10 tahun pilkada kalian juga tidak pernah berteriak. Nah, giliran kalian kalah bertubi-tubi, kalah di pilpres, kalah di pilkada, KO di pilkada, lalu kemudian Anda berteriak bahwa ini adalah pemilu yang paling brengsek. Janganlah. Nah, penjelasan Opung Parbelak ini memang sangat detail apa yang disampaikan. Jadi kalau memang Deddy Sitorus bersiap untuk mundur, silahkan mundur. Tapi jangan ngajak yang lain, jangan ngajak KPU, jangan ngajak Bawaslu, jangan ngajak Polri, jangan ngajak Kemendagri. Kau saja lah yang mundur kalau memang berani. Tapi pertimbangkan bahwa Anda menjadi anggota DPR belum cukup setahun, lalu kemudian mau mundur. Kira-kira berani enggak? Dan berani enggak di 2029 Anda tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau apapun itu? Berani tidak? Nah, kan? Jadi saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.